Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban kasihan mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat akhina billah Al-Ustaz Haji Doyo dan para tokoh serta sepuh, kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin, hingga bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak wal hadirin, khusus YouTuber Bapak Sarijo, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya insyaallah mendapatkan pahala yang besar dan banyak dunia, lebih-lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitab Durratul Nasin. Wa qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya yang diriwayatkan anak nabiya awan senyanyana kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam kala etang adauh kanjeng Nabi kana lapat iza kana tatkala bukti yaumul kiamati naon poe kiamat yuta maka didatangkeun di arba'atin nafarin naon kelawan opat golongan jalma inda babil jannati di dekat pantai surga bi ghairi ruyatil hisabi kelawan hantanin al hisab wal azabi jeung siksaan. Eta sudana kurang Jawa jeung ngarti. Jawana setik ya waruya landen riwayataken ana nabiya apa satunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku ngucap kanjeng Nabi lafaz zakana tatkala bukti yaumul kiamati apa dina kiamat utama kaden tekaaken biar batin aparin apa kelawan papa gerongan indah babil jannati ing dalam sandinge lawang surga tiga riyatil hisabi kelan oranana ningali hisab wal adzab lan siksaan. Orang wong Betawi durung hati ya. Nah sekarang Indonesianya. Waruya
Dan telah diriwayatkan ana nabiya, sungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala itu telah berkata, idza kana, ketika datang yaumul kiamati, hari kiamat, yuta maka didatangkan bi arba'ati nafarin, 4 kelompok manusia tentunya, inda babil jannati, di pintu surga, bi ghairi ruyatil hisabi, tanpa melihat hisab, wal azabi, dan siksaan. Jadi nanti nih ya, ketika hari kiamat, yang namanya kiamat itu kan kehancuran alam dunia, karena bumi gempa, gunung meletus, laut tumplek, langit runtuh. Jadi kalau kayak bikin kue membuat ngadon ya, rata ya, nggak ada istilahnya gunung-gunung, bahkan gedung-gedung tinggi yang menjulang juga nggak ada, rata. Setelah itu baru hari kebangkitan. Yang pertama dibangkitkan kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuju kemana? Kepada mahsyar. Itu ada yang pakai kendaraan, ada yang enggak. Kalau yang pakai kendaraan tuh insya Allah, alhamdulillah yang udah berkorban. Tapi kalau yang enggak, ya terima nasib udah. Nebeng boleh enggak? Ya, nah di padang mahsyar itu dikumpulkan manusia dari Nabi Adam, manusia pertama sampai akhir zaman. Baik itu yang Islam maupun yang kafir, yang taat atau yang maksiat, semuanya. Bahkan binatang juga ya. Nah, di tempat itu mulai menerima catatan amal. Kalau yang diterimanya dari arah kanan dan di depan itu alamat bahagia. Tapi kalau dari sebelah kiri, apalagi belakang, celaka. Naudzubillah min. Ya. Setelah itu dihisab. Jadi itu buku catatan setelah diserahkan ya, sebenarnya mah udah jelas dari catatan amal juga. Tapi supaya yakin dihisab. Banyakan mana nih? Gitu. Bahkan ditimbang segala. Jadi kalau dihisab kurang puas, supaya lebih yakin lagi ditimbang. Beratan mana? Kalau beratan amal baik, insya Allah udah langsung. Enggak disiksa lagi. Tapi kalau beratan amal buruk, nah itu seperti pakaian kotor ya, direndam, dirinso, dicuci. Kalau memang belum hilang juga disabunin, disikat, dibeklin, kemudian dijemur, ya, kemudian ternyata belum juga, disetrika segala ya, baru. Ya, kalau memang nggak dapat rahmat dari Allah ya, jadi gitu. Adapun kalau orang kafir mau udah nggak ada harapan. Nauzubillah min dzalik. Nah ternyata nih 4 kelompok manusia ini udah nggak, jangankan istilahnya disiksa, dihisab juga kagak. Pokoknya mah langsung aja dia simsalabim, dabrak adabrak ya, ada di pintu sorga. Mantap nih ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, jadi 4 kelompok nih, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk. Siapa aja? Al-awalu, yang pertama al-alimu,
itu orang alim allazi amila, yang mengamalkan di ilmunya. Jadi kelompok yang pertama nih, yang enggak melihat hisab dan siksa, apalagi ngalamin ya, adalah orang alim. Orang alim itu yang berilmu, tapi ilmu agama, tapi yang diamalkan. Makanya kalau bukan ilmu agama nggak masuk kategori, ataupun ilmu agama tapi nggak diamalkan, nggak juga. Jadi ini mah orang alim ini maksudnya yang berilmu agama dan diamalkan. Nah itu kelompok yang pertama, yang enggak melihat hisab dan siksaan apalagi ngalamin, itu pokoknya mau langsung di depan pintu surga. Wasani, yang keduanya al-haju, yaitu orang yang haji, al-haji haja, yang mana hajinya bikari amalil fasadi, tanpa merusak, tanpa amalan yang merusak haji tentunya ya. Yang kedua nih, kelompok yang langsung ada di depan pintu surga tanpa hisab dan siksaan adalah orang yang haji, tapi hajinya dia tanpa merusak amalan haji. Ya tentunya mabrur ya. Ya benar-benar dihindarkan yang namanya keharaman-keharaman ihram, terutama yang udah nggak bisa ditawar lagi rukun haji, gitu ya. Kalau fardu sih masih bisa ditambah dengan dam, tapi kalau rukun mah harus. Terlebih lagi tentunya ikhlas. Ya dengan kata lain hajinya mabrur gitu ya. Itu kelompok yang kedua, yang tidak dihisab dan tidak disiksa langsung di depan pintu surga. As-salisu wasalisu, yang ketiganya asyahidu, yaitu orang yang mati syahid, alladzi qutila, yang terbunuh fil ma'rikati, di medan perang. Jadi yang ketiga nih, yang enggak ngelihat hisab, enggak disiksa, pokoknya langsung di pintu surga, adalah orang yang mati syahid, yang memang dia terbunuh di medan perang. Ini tentunya syahidnya dunia akhirat. Sebab bicara syahid itu ada tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid hanya dunia, dan ada syahid hanya akhirat. Kalau syahid dunia akhirat yang memang dia perang melawan orang kafir, niatnya betul-betul karena membela agama sampai terbunuh di medan perang, itu namanya syahid dunia akhirat. Walaupun dia perang melawan orang kafir, niatnya benar-benar membela agama, kalau enggak mati wafatnya di medan perang nggak dinamakan syahid. Tapi bagus deh ya. Nah yang kedua hanya syahid dunia. Syahid dunia itu adalah sebenarnya dia perang melawan orang kafir, bahkan sampai terbunuh di medan perang itu, tapi niatnya itu pengen disebut pemberani, pengen disebut pahlawan, apalagi pengen dapat gaji, ya hitungan gitu ya. Nah kalau yang ini mah enggak, justru ini mah bakalannya bukan masuk surga, neraka ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga syahid hanya akhirat. Nah syahid akhirat nih walaupun dia enggak seperti syahid dunia akhirat, tapi di kuburnya alhamdulillah aman. Ya, nikmat ya, enggak disiksa. Itu kalau enggak disiksa kan indah di kubur. Jadi walaupun lama, kan di kubur itu nungguin hari kiamat. Karena enak, dia berasa sebentar. Nah bicara syahid hanya akhirat banyak. Ya seperti orang yang mati terbakar, yang tenggelam, ya. Kemudian yang ketimpa
barang ya ketimpa pensil mati, bisa masa sih ketimpa pensil aja mati, atau pensilnya sekontainer ya kan. Ya. Nah, kemudian yang mati mendadak seperti tertabrak gitu ya. Kemudian yang mati karena taun seperti kemarin tuh yang COVID itu ya. Kemudian yang umpamanya hubungan dengan taber segala apa gitu ya. Bahkan tuh seorang ibu yang melahirkan itu syahid akhirat itu bagus. Di kita mah gimana? Waduh, mati beranak maksudnya. Bahaya gawat ya. Padahal menikmat. Jadi gini, orang yang sudah meninggal itu nggak ada yang namanya gentayangan. Ya. Itu yang suka nyurup-nyurupin, tahu nyurupin, ngerti? Kesandingan itu ya, bahasanya apa tuh? Ya, suka ngasuh ke orang tuh, suka ngoceh gini gitu, namanya apa? Ya begitu dah ya. Nah itu mah setan. Jangan percaya ya, kalau percaya itu ditanggap, apalagi diturutin, kadang-kadang minta ini, minta itu, bikin betah. Tapi kalau dicuekin capek dia. Kalau diturutin berhasil, itu betah. Makanya biasanya dalam satu rumah atau satu kampung, kalau masih ada yang suka percaya tuh, itu kalau masih ada yang suka kesurupan gitu, berarti ada yang percaya. Tapi kalau nggak ada yang percaya, nggak bakalan. Capek kata setan, orang situ nggak ada yang bisa ditipu. Gitu ya. Jadi jangan percaya. Itu setan. Jadi yang namanya mayat dikubur, seandainya dia dapat nikmat, ngapain? Betul nggak? Kelayapan. Ya. Sebaliknya seandainya dia disiksa, boro-boro mau kelayapan. Jadi sekali lagi yang suka gentayangan, yang suka nyurupin, suka nyandingin tuh ya, itu bukannya mayat tapi setan. Ya memang itu tujuannya buat menjerumuskan. Walaupun kadang-kadang ngaku saudara ya, ngaku orang tua bahkan. Itu katanya waktu nyurupinnya nyuruhnya bagus, tetap aja walaupun nyuruhnya bagus karena setan nggak boleh diikuti. Itu ya. Jadi syahid itu perempuan yang mati melahirkan. Kalau dia selamat dari psikopat. Tapi semuanya nih harus didasarkan dengan iman. Walaupun dia matinya seperti yang disebutkan tadi, kalau nggak beriman mah tetap aja. Jadi jangan umpamanya, seperti kan kalau meninggal termasuk hari dan malam Jumat ya sama tuh. Itu syahid akhirat juga. Dia gini, pokoknya ngomong kiai, ustadz, meninggalnya kok kebakaran gitu ya. Atau mendingan itu katanya orang kafir mati di malam Jumat. Atau tetap aja walaupun malam Jumat juga. Jadi syaratnya iman untuk jadi syahid akhirat ya. Gitu. Karena kalau bicara tentang keutamaan syahid ya. Jadi itu yang ketiga, yang enggak mengalami hisab dan siksa, pokoknya langsung aja di depan pintu surga adalah orang yang mati syahid, yang terbunuh di medan perang, tentunya syahid dunia akhirat. Ahlan wa sahlan Ustaz Nanang Zainal Abidin. Kemudian yang terakhir, warabi'u, dan yang keempatnya as-sahihu, itu orang yang dermawan, alladzik-tasaba, yang mana dia usahanya malan dengan harta halalannya halal. Kemudian wa anfaqahu, dan dia infakkan fisabilillahi, di jalan Allah, tapi digeriyain ikhlas, nggak riya ya. Jadi yang keempat nih, yang nggak melihat hisaban dan juga siksa,
pokoknya langsung di depan pintu surga, itu adalah orang yang dermawan. Yang dermawan di sini tentunya syaratnya 3 ya. 1, dia usahanya halal. Kemudian dia salurkan di jalan Allah. Dan yang ketiganya ikhlas. Kalau nggak ada salah satunya, ini nggak masuk kategori. Sebab kadang-kadang gini, ada orang yang usahanya halal ya, tapi kesananya buat maksiat, betul? Atau sebaliknya, dia di sana hasil usahanya haram, kemudian disalurkan pada kebaikan, cuci tangan maksudnya gitu ya. Ya, seperti hasil korupsi dipakai ngebangun masjid, hasil korupsi dipakai santunan, hasil korupsi dipakai ke Mekah haji umroh. Tetap aja orang yang sedekah dengan barang haram itu ibarat mencuci pakaian kotor dengan air kencing. Gimana? Bukan kotor lagi, najis ya. Tadinya kan hanya kotor, masih boleh buat sholat ya. Tapi ketika dibasuh, dicuci dengan air kencing, udah nggak bisa. Ini nggak ada istilah cuci tangan. Ya bahkan seandainya benar-benar nih dia hasil usahanya halal, kemudian disalurkan juga di jalan Allah, tapi niatnya nggak ikhlas, entah karena pengen jadi dewa, jadi lurah, jadi camat, camat mah nggak dipilih ya. Iya, jadi bupati, jadi gubernur, itu nggak ikhlas, nggak masuk. Emang yang namanya rezeki mana ya, yang namanya harta mah, ini ditanya depan belakang. Hal yang lain kan, seperti ilmu, ditanyanya, udah dikemanain, dipakai, diamalin nggak? Harta dihabisin buat apa? Umur dihabisin buat apa? Bilang ya. Cuma ini aja nih, harta depan ditanya, belakang ditanya. Jadi itu yang keempat ya, kelompok yang enggak melihat hisab dan siksaan langsung ada di depan pintu surga adalah orang dermawan yang hasil usahanya halal, kemudian disalurkan di jalan Allah, terutama ikhlas. Nah kemudian payunazi'u, maka berebut ba'duhum sebagiannya, sebagian mereka badon dengan yang sebagian lagi liduhulil jannati, untuk masuk surga awalan lebih dulu. Kan udah kumpul tuh 4 rombongan, 4 kelompok manusia ya. Ya kayak nungguin sembako gitu. Perebutkan. Yang ini pengen duluan, yang itu pengen duluan gitu. Ramai tuh ceritanya di depan pintu surga. Gitu ya. Kayak budemo. Akhirnya gimana? Fayursilu, maka mengutus Allah Ta'ala Jabrailah kepada malaikat Jibril. Akhirnya tuh karena ribut tuh di depan pintu surga rame, Allah mengutus malaikat Jibril. Coba Jibril tuh, ada apa sih? Urusin. Tujuannya apa? Liyahkuma, untuk menghukumi bainahum, antara mereka nih, supaya nggak ribut, supaya ngatur ya. Gitu. Ya karena yang namanya malaikat, terutama malaikat Jibril sebagai ketua malaikat, itu langsung ya taat dan patuh. Nggak ada yang pernah menyalahi perintah Allah lah. Akhirnya didatengin tuh 4 kelompok manusia itu ya. Nah Pak Yasalu, maka ditanya, malaikat Jibril menanya awalan yang pertama asyaida, orang yang mati syahid. Yang pertama ditanya nih, yang pertama disidang orang yang mati syahid. Fayaqulu, maka berkata malaikat Jibril lahu kepada orang yang mati syahid, ma'amilta, apa yang telah engkau kerjakan di dunia wa anta, sedangkan engkau turidu itu menginginkan duhulal jannati, masuk surga awalan.
lebih dulu. Wah, orang mati syahid ini diproses nih ya. Ayo saya sini. Sebenarnya kamu pede amat sih pengen masuk surga lebih dulu. Emang apa yang sudah diamalkan? Begitu ya. Fayaqulu, maka orang yang mati syahid itu menjawab, Kutil tuh saya sudah terbunuh fil marikati di dalam medan perang liridhoillah ta'ala, karena meraih ridho Allah. Jadi kata orang mati syahid itu wajar, saya pengen lebih dulu masuk surga karena memang saya terbunuh di medan perang dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk membela agama. Nah, kan jelas ya, di dalam hadis ada kan Rasulullah SAW bersabda, innali syait indallahi azza wa jalla khamsa isolan ya, sitata isolan atau isolan, ada beberapa perkara. Jadi antaranya nih, satu, orang yang mati syahid dunia akhirat insya Allah Allah mengampuni pada saat keluar darah yang pertama, itu udah diampuni. Yang kedua, diperlihatkan untuknya tempat duduknya di sorga. Jadi waktu meninggalnya itu udah diperlihatkan, udah digambarin sorga ya. Makanya itu orang-orang mati syahid mah walaupun kelihatannya sadis tapi senyum ya. Karena rasanya sakit sakaratul maut yang katanya seperti 300 tebasan pedang, bahkan seperti disayat hidup-hidup. Tapi karena udah digambarin sorga hilang, yang ada senyum. Justru makin sadis kelihatannya itu makin nikmat. Kemudian ya, orang mati syahid itu diberi hiasan dengan perhiasan iman. Kemudian dinikahkan sekurang-kurangnya nih 70 bidadari. Bisa. Makanya Pak Budi tenang aja ya. Iya. Termasuk YouTuber juga nih. Kena juga. Ya gitu ya. Iya. Kemudian diselamatkan dari sisa kubur tuh orang mati syahid dunia akhirat. Kemudian mendapatkan keamanan dari ketakutan yang sangat besar. Nanti di padang mahsyar aman dulu. Kemudian dipakaikan padanya mahkota ya, seperti raja gitu. Makanya nanti kalau di akhirat itu di surga ada pakai mahkota, itu diantaranya mati syahid. Kemudian diperbolehkan baginya untuk memberikan syafaat nih, pertolongan untuk 70 orang kerabatnya. Makanya kalau ada satu aja ya, daripada keluarga yang istilahnya mati syahid itu bisa nolong pada 70. Gitu ya. Bahkan nih, untung orang mati syahid itu saking nikmatnya enggak ada yang udah di sorga pengen kembali lagi ke dunia. Hanya orang yang mati syahid. Ngapain ke dunia lagi? Bukan buat senang-senang, tapi pengen dia syahid, bahkan pengen lebih sadis lagi. Karena memang tadi syahid makin kelihatannya sadis, itu makin nikmat. Ini hanya orang mati syahid yang udah di sorga pengen hidupin lagi. Tapi bukan buat senang-senang, untuk pengen syahid lagi. Ya, bahkan di dalam surat Al-Imran ya jelas dari ayat 69, 169 dan 170 sampai 171 ya. Itu kan yang awalnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah ya, dan seterusnya ya. Yang terjemahannya pokoknya mah jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ini orang-orang mati jangan dianggap mati ya. Bagaimana buktinya juga mati ya? Pokoknya kita yakin. Bagaimana sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Allah. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergerah hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakangnya. Tadi itu bisa memberikan syafaat. Yang belum mengikuti mereka, yakni bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah
dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang. Itu terjemahan surat Al-Imran ayat 169 sampai 171. Nanti lihat aja ya di terjemahannya. Sekali lagi, surat Al-Imran ayat 169 sampai 171. 3 ayat tentang keuntungan orang mati syahid. Jadi itu tuh beda itu. Makanya wajar kalau orang mati syahid itu pengen duluan. Tapi bagaimana jawaban malaikat? Fayaqulu. Maka malaikat berkata, Miman samita. Dari siapa kamu mendengar sahabat syahidi pahala orang yang mati syahid? Seperti yang kamu sebutkan tadi. Wah. Tapi jujur nih orang mati syahid ya. Walaupun udah banyak dia mengungkapkan keutamaannya tentang orang mati syahid, tapi begitu ditanya dari siapa itu tahu keterangan-keterangan itu. Ini kata orang mati syahid, fayaqulu, ya menjawab minal ulama, dari ulama. Dari orang alim. Tuh, jadi nggak bakal dia mati syahid kalau dia nggak yakin dengan keterangan itu, dan keterangan itu nggak bakal bisa dapat kalau nggak ngaji ya. Tuh, akhirnya bagaimana kata malaikat? Fayaqulu, ihfad, jaga al-adab adab latu qadim, jangan kamu dulukin ala muallimika atas gurumu. Kalau begitu, walaupun memang keutamaan saya luar biasa dan itu sudah kamu usahakan, tapi semua itu kamu dapat keterangannya sehingga kamu yakin akhirnya kamu mati syahid, itu kan dari ulama. Makanya jaga adab, jangan duluin. Kalau kata bahasanya jangan lancang, mundur. Nggak jadi teman saya. Yang jelas lah yang lama-lama kan kemarin juga ada kan hadis sebelumnya ya. Seorang alim satu itu lebih baik daripada 1000 orang mati syahid. Wajar. Udah tuh. Jadi mundur orang mati syahid. Minggir dulu, minggir. Baru yang kedua nih. Siapa yang kedua ditanya? Ya, summa yarfa'u, kemudian malaikat Jibril mengangkat rosahu, kepalanya, ilal haji, kepada orang yang haji. Gitu ya. Nah, kemudian ini beralih. Yang diinterogasi, yang diproses adalah yang kedua adalah orang yang haji nih, yang tadi mabrur ya. Ya sama proses tadi. Jadi malaikat Jibril fayaqul misal jalik ya. Pertama, malaikat Jibril nanya, apa sebabnya kamu amalan apa yang telah kamu kerjakan di dunia sehingga kamu itu pede jasa pengen lebih dulu masuk surga? Ya jawab orang yang haji itu, ya saya udah haji bahkan mabrur ya. Sedangkan kan yang namanya haji mabrur itu jelaskan ada Rasulullah SAW bersabda, al umrotil umroh kapat lima bainahu wal hajjul mabrur laysa lahul jazaa jannah ya. Jadi tidak ada yang layak balasannya haji yang mabrur kecuali surga. Makanya wajar orang yang haji juga itu pengen lebih dulu masuk surga. Tapi akhirnya gimana? Hai orang haji, kamu dapat keterangan itu dari mana? Sehingga kamu amalkan, akhirnya kamu itu berhak untuk masuk surga. Ya kata dia dari ulama. Nah kalau memang dari ulama taunya jaga adab, jangan ngeduluin, minggir. Nggak jadi tuh. Orang yang mati syahid, orang yang haji ini juga enggak. Tadinya pengen duluan, karena udah disidang begitu, jadi diputuskan minggir dulu. Nah, yang ketiga orang barahan. Summa ila sahih. Kemudian malaikat Jibril itu beralih kepada orang yang dermawan tadi. Fayaqulu, maka bertanya malaikat Jibril misla jalika, seperti yang udah-udah. Biasalah. Hai, orang yang dermawan, apa sebabnya atau amalan apa yang sudah kamu kerjakan sehingga kamu pede pengen masuk surga lebih dulu? Ya dia bilang itu, saya kan dermawan, hasil dari yang halal disalurkan di jalan Allah, bahkan ikhlas. Sedangkan yang namanya orang dermawan itu kan, sebagaimana Rasul sabdakan, as-sahi qaribun minallah qaribun minal jannah,
qaribun minan nas ba'idun minan nar wal. Jadi orang yang dermawan mah itu dekat daripada Allah, dekat daripada sorga, dan dekat kepada manusia. Makanya wajar pengen dulu masuk sorga. Bahkan nih as-sahih habibullah walau kana fasikon. Orang yang dermawan mah itu jadi kekasih walaupun fasik. Makanya ini walaupun dia orangnya fasik, suka durhaka, kalau dia dermawan, hati-hati. Itu nggak bakal bisa disaingin. Gitu ya. Nah, jadi kepedean itulah yang membuat orang yang dermawan itu pengen lebih dulu masuk surga. Tapi, apa kata malaikat Jibril? Dari mana kamu ketahui semua itu? Dari ulama. Ya. Nah, karena kamu tahu dari ulama, dari orang alim, sehingga kamu itu yakin, kamu kerjakan, dan kamu berhak memang itu masuk surga. Ya, tapi nih makanya kamu itu harus jaga adab. Jangan pengen ngeduluin orang alim. Mundur, minggir. Beres semua ya. Orang yang mati syahid nggak jadi diduluin. Orang yang haji mabrur juga enggak. Bahkan yang dermawan barusan ya. Nah, giliran ke orang alim nih. Tapi orang alim sebelum disidang, sebelum diinterogasi, ya, setelah dia mengetahui ungkapan dari orang yang dermawan tadi, langsung bicara. Sumayaqulu. Kemudian berkata al-alimu, orang yang alim. Ilahi, wahai Tuhanku, ma asoltu, saya enggak bakal bisa hasil al-ilma ilmu illa bisa khawatissahi, kecuali dengan kedermawanannya orang yang dermawan. Wa bisa babihi isani, dan karena sebab kebaikannya orang yang dermawan. Per ya, orang alim. Kata orang alim. Jadi memang kan tadi walaupun yang interogasi malaikat Jibril kan langsung dapat perintah dari Allah ya. Jadi langsung tuh orang alim itu curhatnya, munajatnya kepada Allah ya. Jadi kata gini, ya Allah, memang sih ya. Jadi semua itu gagal untuk masuk surga lebih dulu tuh. Orang mati syahid, orang yang haji mabrur, kemudian yang dermawan ya gagal. Ya kan pastinya, dan semuanya itu kan pokoknya dasarnya dari saya gitu ya. Iya, asalnya gitu. Tapi justru kata orang alim, saya ini sebenarnya tidak bakal bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa belajar dengan tenang, apalagi berhasil ilmu, kecuali dengan kedermawanannya orang yang dermawan. Dan karena kebaikannya itu, sehingga itu orang dermawan. Waktu saya pesantren ngebantuin gitu ya. Terus begitu saya beres pesantren, dia ikut ngebangun majelis salimnya, ikut ngebangun pesantrennya gitu ya. Bahkan segala apa-apa jadi diperhatikan sama dia, sehingga saya ini bisa untuk mengembangkan ilmu. Paham? Nah, ya. Akhirnya bagaimana? Setelah Allah mengetahui ungkapan orang alim itu ya, ada payaqulu, maka berfirman Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalla, shadaqal alim, benar orang alim. Benar. Jadi memang tadi khususnya orang yang dermawan, dia nggak bakal bisa dermawan yang akhirnya bisa dekat ke surga ya, kalau nggak ada keterangan, nggak tahu keterangan dari orang alim. Tapi orang alim juga nggak bakal bisa berhasil berilmu, apalagi menyebarkan, kalau nggak ada bantuan dari orang dermawan ya. Jadi intinya gimana? Intinya sebenarnya tujuan emang, itu orang dermawan duluan ya Allah gitu tuh. Nah makanya akhirnya bagaimana nih? Firman Allah, ya Ridwan. Oh iya wajib ya. Jadi pokoknya Pak wajib kudu mengetahui dan mengenal yang namanya Ridwan itu ya. Iya, dari sekian banyak yang wajib diketahui itu 10 ya. Awas jangan lupa nih 10.
dari mulai ke Jibril sampai terakhir ya. Itu perlu tahu tugas-tugasnya juga. Gitu. Ya, sini mau malaikat Ridwan maksudnya ya, walaupun nggak ada malaikatnya, maksudnya malaikat Ridwan, bukan Ridwan saya. Tapi tafaul, mudah-mudahan ya. Ya, kalau itu namanya Ridwan, maka artinya juga ridho ya. Benar yang namanya ridho, benar ridho aja, orang juga suka senyum aja. Ya kan? Nih, di neraka itu kalau malaikat Malik itu senyum sedikit aja, itu jadi hiburan bagi ahli neraka. Tapi nggak pernah senyum malaikat Malik mah. Ya sebenarnya mah nggak usah dibahas ke surga. Disenyumin aja malaikat Malik, udah senang biasa penghuni neraka. Tapi emang bawaannya gitu ya. Orang malaikat Malik mah ketemu Rasul juga nggak senyum. Coba. Emang udah aktingnya begitu dia mah ya. Beda dengan malaikat Ridwan. Ya tambah sebenarnya ya. Ya kan yang namanya sodako, yang namanya senyum lebih sodako ya. Jadi nggak bagi materi juga. Makanya sodako mau umum, baik materi maupun lainnya ya, termasuk senyum. Asal jangan kelewatan aja senyumnya ya. Sendirian senyum, gawat misalnya. Error itu. Jadi itu. Akhirnya iftah, bukalah ababal jannati, pintu-pintu surga hatta yadkhula, sehingga masuk as-sahih orang yang dermawan al jannata ke surga. Jadi waduh, itu pan pintu surga mah ada 8 ya. Itu disuruh dibuka, digemblongin semua. Ya suruh masuk dari mana aja dah. Ya, pertama, kedua, ketiga sampai 8. Bebas. Nah, itu luar biasa tuh. Jadi ternyata di sini yang paling pertama dari 4 kelompok ya, bahkan yang jadi sumbernya seperti orang alim ya dibandingkan kan sebenarnya kalau pada dasarnya mah antara orang dermawan sama orang said, beratan orang said ya, betul kan? Pengorbanannya dia mah bukan aja harta kan nyawa. Tapi ternyata di sini lebih dulu orang yang dermawan. Bahkan orang dermawan juga tadi nggak mungkin dia itu istilahnya jadi dermawan yang menghantarkan dia dekat ke surga kalau nggak tahu dari orang alim. Tapi ternyata lebih dulu. Nah terus yang lain bagaimana? Wahaulai badahu, dan yang lainnya mah itu setelahnya orang yang dermawan itu. Makanya nih ya, mungkin kalau bicara tentang mati syahid taruhannya udah jelas nyawa, betul ya kan? Kemudian untuk haji juga, apalagi mabrur, itu perlu biaya mahal, betul, lama lagi ya. Iya, itu juga belum tentu mabrur ya kan. Sekarang mah haji kadang-kadang karena ada duit aja, boro-boro mabrur, sah juga kagak. Ya kan nggak cukup ketika haji itu hanya tahu rukun haji, katakan 6. 1 apa? Niat ya, niat ihram itu ya, haji maksudnya. Kedua apa? Pokoknya mah kalau haji mah kan pertama niat ihram ya, kemudian dia wukuf gitu ya di Arafah, kemudian dia kesananya tawaf ya di Pado, kemudian sa'i ya, kemudian tahallul, baru tartib ya. Ya kalau jumroh segala mabit mah itu mah wajib, bukan rukunnya. Nah itu ternyata masing-masing rukun, baik wukuf, tawaf, sa'i, tahallul ada syarat-syaratnya. Jadi nggak gampang ya. Ini kadang-kadang enggak. Emang haji mah nih nggak rukunnya, yang jadi rukunnya itu semuanya berhubungan dengan gerakan ya, nggak ada rukun bacaan. Jadi masih kompletan sholat. Sholat mah ada rukun qauli, ada rukun qalbi hati ya, niat, ada rukun fi'li, ruku, berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, rukun pekerjaan. Ada rukun qauli, bacaan yang di dalam sholat itu 5 semuanya kan. Takbiratul ihram, Fatihah, tasawuf akhir, salawat kepada Nabi di tasawuf akhir, dan yang kelimanya salam pertama. Di haji mah
Ya, itu nggak ada rukun qauli. Makanya seandainya nggak bisa membaca juga, oke-oke aja. Itu niat, ya niat mah di hati. Dan nggak mesti bahasa Arab ya. Umpamanya saya niat ihram haji ya, wajib karena Allah Ta'ala, jadi gitu. Iya, lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala ya. Nggak mesti bahasa, dan itu mah nggak mesti ketahuan orang, jadi hati gitu ya. Jadi sulit. Nih, ya. Tapi kalau dermawan mah kita gampang ya. Dan dermawan ini jangan nungguin kaya. Jadi jangan bahasanya, saya sekarang mah karena masih begini, belum bisa kayak orang-orang yang kaya dermawan. Nanti kalau saya udah kaya, kayak orang-orang, baru saya. Bagaimana? Atau gini, kalau dia nggak dimulai dari yang kecil, nggak bakal bisa yakin. Sebab Rasulullah bersabda, malam yaskuril kholil, lam yaskuril kasir. Jadi siapa orang yang nggak bisa mensyukuri dari yang kecil, yang sedikit, udah nggak bakal bisa nanti ketika kaya benar-benar untuk mensyukuri. Dan proses untuk tambah itu kan harus disyukuri. Lain sakartum lazi dan nakum. Gimana mesti tambah kalau nggak disyukurin mah? Jadi kalau pengen sedekah, kalau pengen jadi orang yang dermawan, itu kalau pengen jadi orang kaya, untuk jadi dermawan misalnya jangan nungguin kaya, jangan. Kalau nungguin kaya untuk dermawan, boro-boro jadi dermawan, kaya juga enggak kaya-kaya. Paham? Jadi kita dari yang sedikit ya, jangan hitung-hitungan. Ya bahkan katanya ya orang kaya mah enak, sedekahnya gede. Jadi yang namanya sedekah mah sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, umpamanya orang miskin katakan hasilnya untuk sebulanan ya, gajinya 5 juta. Nah dalam sebulan dia umpamanya menyisihkan untuk sedekah itu kalau 25%, kalau 2,5% berapa? 5 juta. 25 berarti 100. Hah? Berapa sih kali sekan sejutanya kan 2,5%, 25.000 ya? 25.000 kan? Kalau dikali 5 berapa? Iya gitu maksudnya. Nah, 125.000 ya sebulan tuh sisihkan tuh. Itu minimal ya. Walaupun belum wajib zakat, mudah-mudahan jadi pemancing nikmat gitu ya. Iya. Nah, sementara nih orang yang hasilnya umpamanya sebulan itu katakan 1 miliar, ada yang ada? Ada lah, bangsa pengusahanya itu mah ada ya, macam tambang segala apa ada itu. Ya kalau kerja sih emang nggak ada ya. Ya paling maksimal 1 bulan 100 juta. Ya seperti Pak Nasihat Presiden kan itu 1 bulan 100 juta. Allah namanya Alan Masalah Ketua DKM. Ya. Akhirnya Ustaz Haji Iman Basuki ya. Ya katakanlah penasihat presiden ya 100 juta. Dia sodakonya sebulan itu umpamanya katakan 1 juta. Itu gedean mana sama yang tadi? Kalau nominal segedean yang 1 juta ya. Bener nggak? Nominal kan tadi mah 125.000. Ini mah 1 juta. Ternyata kalau kualitas mah itu gedean yang 125 juta. 125.000 maksudnya ya. Karena itu udah jelas 2,5%. Sedangkan yang 100 juta dia sedekah 1 juta hanya 1% ya. Itu maksudnya. Jadi jangan ngikutin kayak orang-orang, yang penting dari sedikit kita berusaha, mudah-mudahan sekali lagi ya jadi pemancing nikmat berikutnya, minimal jadi pertahanan gitu ya. Dan insya Allah nanti kalau dari yang sedikit itu kita bisa bersyukur, nanti ketika banyak juga bisa gitu ya. Ya apalagi yang namanya sodako itu ya, itu di dalam sebuah hadis ada nih, setiap pagi turun 2 malaikat. Turun nih. Sini setiap pagi ya. Nah yang satu malaikat berdoa.
Gini kalau bahasa ini, ya Allah, bela ganti orang yang infak. Jadi itu di pagi itu kalau orang yang infak didoain diganti ya, minimal 10 kali lipat sampai 700, bahkan kesononya bisa ditambah lagi ya. Tapi sebaliknya yang satu malaikat juga sama, ngedoain tapi jelek. Ingat loh, malaikat manjur doanya. Bagaimana kalau bahasanya, ya Allah, binasakanlah orang yang nggak infak, hancurkan usahanya, jalan rezekinya. Artinya apa? Kalau kita nih pengen selalu diganti, ya, itu jangan lupa setiap pagi infak. Tapi kalau dia nggak infak, tungguin aja. Gitu ya. Emang kebakan nih kadang-kadang nih, kayak tadi. Dia satu hari setiap pagi ini nggak pernah absen. Infak ya, 5.000 lah katakan. Kalau satu pekan, satu minggu berapa? 35.000 ya? Iya. Nah ada orang yang satu minggu karena obat serakah dia mah, udah saya mah satu minggu 50.000. Gedean mana? Gedean 50.000 ya? Iya. Tapi ternyata utamaan bagusan yang continue tuh ya. Kenapa? Kalau yang 35.000 karena itu setiap hari. Jadi setiap hari dia ditolak dari bala dan rezekinya itu bakal diganti, bakal ditambah. Sebaliknya orang yang 50.000 itu satu minggu, satu pekan, itu hanya satu hari doang. Yang lainnya hati-hati. Makanya di rumah ya kita siapin aja kain celengnya kotak ya. Dan kalau yang suka ke masjid mah tuh nggak apa-apa ke masjid. Setiap pagi subuh sebiin ya. Ada S3. Ah? Iya. Gitu ya. Jadi jangan ntar aja, kan suka ada tuh di jalan-jalan suka yang mintain amal ya. Sebab saya mah mau ngasihnya 1.000 aja nih, gitu ya. Atau 2.000 lah gitu. Itu ingat kalau di jalan kadang-kadang gini, kita nggak nyadar ya. Sebenarnya dari rumah udah niat, tapi begitu karena nggak kontrol jalan, tiba-tiba begitu udah nyampe, itu baru ingat, ada amal jariah nih, ambil tuh, yang ambil barang tadi kan 2.000, barang yang kalau 50.000 jadi nggak? Jadi, pikir lagi. Kali mas ya, benar nggak? Iya, nggak bakal jadi. Orang yang namanya sedekah begini sih, punya uang 7.000. 7.000 berarti 5.000 dan 2.000 ya. Kalau yang disedekahkan itu yang berapa? 2.000 ya. Ada tambahannya 20.000 berarti 27.000. Berapa yang disedekahin? 2.000 juga tetap. Benar nggak? Ada tambahannya 100.000 berarti 50.000 dulu ya. Tambahnya 50.000 berarti 77.000. Tetap yang 2.000 yang keluarin. Sampai ditambah 100.000 berarti 177.000 tetap yang disedekahin 2.000. Tapi masih bagus kalau terus susah ya. Iya. Gitu. Maaf. Itulah ya. Jadi kesimpulannya 4 kelompok manusia ini yang ketika nanti di akhirat, khususnya ketika setelah hari kebangkitan ya, itu udah enggak, jangankan ngalamin nih, ngelihat juga enggak yang namanya hisaban, apalagi siksaan. Padahal yang lain mah lagi pada tegang gitu ya, dia langsung ujuk-ujuk aja di depan pintu surga. Dan semuanya ini karena sama masing-masing pede pengen duluan ya, karena memang beralasan sekali. Tapi ternyata ya yang paling dulu, walaupun mestinya ulama, tapi dengan kebijakan ulama rumah sakit ini diprioritaskan orang yang dermawan gitu ya. Nah, yang lain juga tetap sih udah aman udah kalau udah depan pintu surga mah ya gitu. Nah, mungkin cukup kajian juga segini aja lah, karena kurang lebih 1 jam udah cukup ya.
Ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala akhirin wa barik wa sallim ala rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam taqdir bi ilainin hajatan iratan sanarul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli ala jami'il anbiya'i alhamdulillahirabbil alamin.